Kemarin saya sudah unboxing lah ya, review singkat untuk BU 8000. Nah, sekarang kita akan coba review detailnya untuk Samsung seri BU 8000. Ayo tungguin. Nah, ini sobat elektronik, di sebelah saya sudah ada seri 43 BU 8000. Oke, deketan Pak Editor. Ya, silahkan dilihat gambarnya. Saya rasa ini jauh lebih baik daripada dengan AU 8000. Dia lebih ini ya, Pak Editor, lebih lebih renyah lah, lebih empuk gitu kalau bahasa ininya. Oke, apa sih yang terbaru? Pertama tentunya dari tampilan memang tidak ada yang baru. Pakai mesinnya sama Crystal UHD, pakai prosesornya sama Crystal Processor, eh, modelnya pun sama Air Slim, dan yang baru itu di menunya ya. Samsung juga mengklaim dia sudah ada nanti Disney Hotstar, cuman tadi saya cek belum ada Disney Hotstar. Sudah saya konfirmasi ke promotornya langsung bahwa Disney Hotstar lagi OTW. Nanti akan ada pemberitahuan dari informasi dari ininya ya, dari sistemnya, upgrade-nya. Nah, yang terbaru adalah di menu Smart TV-nya. Oke, kalau yang sebelumnya itu menu Smart TV-nya di sini ya, editor. Di sini, dan sekarang tampilnya seperti ini. Dan ini yang sudah terinstall itu ada di namanya, bentar. Oke, kita ke, nah ini ya. Di sini ada App Store-nya, bisa dilihat App Store-nya. Ini Live TV, ada Netflix-nya juga, ada Prime Video, Apple TV, YouTube, internet, dan lain-lain. Dan ini kalau diklik, sebentar. Nah, ini tuh bisa dipindah-pindah ya dengan pakai yang ini. Nah, jadi dia bisa dipindah sesuai dengan selera. Misalkan Apple TV, sobat elektronik tinggal pindah, dia mau kemana. Dia mau di paling depan, mau di paling belakang. Terus ini juga si Prime Video, misalkan dia mau di apa namanya, pindah. Nah, ini bisa dipindah-pindah ya. Misalkan mau naruh si internet di depan, boleh, silahkan ya. Lalu di menu si App Store-nya ya, ini sudah ada banyak pembaruan sekali, walaupun masih sama ya, secara secara tampilan masih sama seperti ini. Tuh, ada YouTube sudah terinstall, Netflix sudah terinstall, video.com sudah ada, Prime Video juga ada, YouTube Kids bisa, Apple TV bisa, Spotify juga bisa, Piu, HBO Go, Mola pun dia masih ada. Lalu di sini juga ada Facebook Watch. Kita akan telusuri terus ya. Tuh, inilah yang ada di App Store-nya. Ini untuk tema di pilihan editor. Yang baru di sini ada Spotify, oh ya, Immanuel, ada bot streaming, macam-macam ya. Tuh. Dan ini juga ada konten grupnya. Silakan. Jadi bisa apa aja tuh, ada genre, video, olahraga, permainan, gaya hidup. Misalkan kita contoh di gaya hidup, dia ada aplikasi apa aja yang bisa di-download. Nah, tentunya ini harus tersambung dulu ke internet ya. Tuh ada galeri ya, Tune Station, dan lain-lain. Ya, ini bagi ya sobat elektronik yang paham ya, butuh untuk aplikasi ini bisa ya. Coba lihat di permainan. Gamesnya ada apa sih? Seperti apa ada gamesnya? Ini game-game standar ya menurut saya. Ya, games-game seperti apa nih Pak Editor? Mario Bros. Mario Bros bukan? Ya, mirip-mirip lah seperti itu. Hampir sama sih dengan seri lama gitu, cuman dia tampilan menu Smart TV-nya berbeda aja. Kita cek lagi di menu ya, di semua pengaturan. Tentunya ini sudah smarting, jadi kalau perangkatnya sobat elektronik di rumah Samsung semua, di sini bisa terbaca perangkat tersambungnya, mau mesin cuci, mau TV, mau kulkas, mau apa ya, vakum gitu ya, vakum robot yang ada logo smartingnya, itu pasti bisa di sini. Kalau untuk pemberitahuan di sini ya, notifikasi, tinggal klik aja sini tuh ya. Kita cek. Kita masuk ke menu lagi, kita ulik lagi di semua pengaturan. Semua pengaturan di sini ada menu-menunya, itu ada
Mode gambarnya standar, film, dinamis ya. Konfigurasi gambar. Konfigurasi gambarnya ini tentang kecerahan dan lainnya bisa diatur. Ini bawaan pabrik ya. Belum saya apa-apakan, jadi bisa diatur aja kecerahannya. Mode suaranya dia ada standar, ada juga suara adaptif. Jadi suara adaptif itu dia sesuai dengan objek yang keluar. Misalkan suara burung, pindah ke situ jadi akan mengikuti. Seperti Dolby lah. Tadi saya lihat di buku panduannya sih sudah Dolby ya untuk suaranya. Jadi sudah lebih baik dibanding dengan seri yang lama. Pengeluaran suaranya bisa pakai optical, bisa pakai speaker TV dan Bluetooth juga bisa nih, yang ini ya. Oke. Di sini juga ada modus permainan. Jadi kalau misalkan sobat elektronik mau di permainan, tinggal sambungkan di HDMI-nya. HDMI-nya yang IARC ya. Jadi tinggal diklik aja mode permainannya, jadi supaya mengoptimalkan si permainan tersebut menjadi lebih bagus lah ya. Bahasanya nggak nge-lag gitu. Walaupun ini resolusinya memang 60 Hz ya. Tapi kalau untuk PS4 sih udah oke ya. Cuman kalau misalnya PS5 kayaknya harus yang cari yang refresh rate 120 Hz biar oke. Manajemen perangkat. Tuh ya bisa apa namanya pakai keyboard, pakai mouse, juga pakai gamepad. Nah, gamepad yang di situ tuh. Nah, jadi pakai Bluetooth, ada pengaturan keyboardnya, ada pengaturan mouse-nya juga. Oke, ini udah bisa dipakai ya. Oke. Lalu yang lainnya kita coba ke menu lagi, ke pengaturan, ke semua pengaturan. Nah, di sini ya. Ini semua pengaturannya ada di standar. Sama ya, standar, dinamis dan film cuma ada 3 pengaturan. Dia tidak ada pengaturan seperti pengaturan apa ya, sepak bola gitu ya. Biasanya sih ada harusnya. Kalau pengaturan ahli tuh tinggal diatur kecerahan, ketajaman, warna. Ya, di situ dibaca aja. Oke, lanjut ke suara. Ini kalau suaranya pakai speaker TV tentunya ya. Kalau pakai optik ya nanti pakai optik. Nanti kita coba tes suaranya. Lalu sambungan ini sama ya. Jaringan bisa masuk ke hotspot dan sudah Apple AirPlay. Jadi kalau misalkan mau streaming video, musik dan foto dari iPhone, iPad, maka bisa di mirroring ke sini ya, pakai Apple AirPlay. Oke. Nah, ini untuk cari sinyal. Umum dan privasi, kita cek aksesibilitas, panduan, pengaturan zoom, mempelajari, cek. Nah, ini ya. Pengaturan teks layar, mempelajari remote TV, gambar mati, kontras tinggi, ini diatur aja sesuai dengan selera. Terus kita juga ada pengaturan suara. Nah, jadi pakai Google Assistant-nya bisa-bisa ya, bisa pakai asisten suara pakai Bixby, bisa juga pakai Google Assistant. Nah, ini tinggal dipilih aja sih. Kalau misalkan mau pakai Google Assistant, dia harus pakai akun dulu. Ya, jadi kalau misalkan mau pakai Google Assistant, dia harus daftarin akun dulu. Kalau pakai Bixby itu bisa langsung, tinggal klik aja Bixby ya, masuk ke YouTube, masuk dia ya. Oke. Petunjuk suara bisa diaktifkan dan enggak ya. Nah, ini pengaturan Bixby Voice-nya. Biasanya dia hanya bisa bahasa Inggris kalau ini ya, pengaturannya tuh ya, maksudnya pengaturan ininya ya, settingan ininya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia untuk voice-nya dia bisa. Oke. Terus ke manajemen sistem kita ada, nah ini bisa diatur ya akun Samsungnya, bahasanya modus pakai retail atau di rumah. Pengaturan orang tua ini juga bisa ya. Nah, jadi di sini sobat elektronik tinggal masukkan kode atau password untuk channel-channel yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi sama anak-anak. Ya, jadi itu kelebihannya. Ini sama seperti punya Toshiba ya, Pak Editor ya. Toshiba kan pengaturan orang tua tuh ada ya. Oke, hemat daya energi, opsi layar, atur ulang dan lain-lain. Oke, sisanya sudah. Ya, yang lainnya eh, cukup lah ya, Pak Editor. Cukup ya, Pak Editor. Ada yang mau tanyain nggak BU ini? Gambar kan udah tadi, Pak Editor.
bagus. Ini udah saya bandingin juga sama AU 8000. Selera sih ya gambar mah gitu. Cuma kalau nonton TV karena nggak ada antena jadi kita nggak bisa ngecek. Harusnya sih sudah kita review ya antara 4K, Full HD. Kalau nonton TV ya sama aja sih tergantung bawaan sinyal TV-nya ya. Karena sekarang sudah digital, si siaran TV beberapa udah bagus sih. Tapi mengikuti teknologi si TV-nya juga. Oke ya, media udah sih. App Store-nya udah, Prime Video udah. Mas, cara daftar akun gimana? Gampang. Itu mah tinggal masuk ke itu aja, ke apa namanya? Pengaturan tadi ya. Eh, eh. Nah, di semua pengaturan biasanya. Hmm, sini sih biasanya. Ya, dicari aja sih bisa. Kalau nggak mau masuk atau mau download aplikasi, dia biasanya ada bacaan untuk masuk account. Nah, nanti di situ tinggal daftar masukin akun aja, yang penting tahu passwordnya ya. Itu aja ya Pak Editor ya, review. Semoga bisa menjelaskan kenapa sih Samsung mengeluarkan seri baru ya. Yang terbaru menunya dan akan kerjasama sama Disney.